Kota Cirebon sebagai salah satu daerah kunjungan wisata di Provinsi Jawa Barat, selain memiliki berbagai macam tempat bersejarah penyebaran agama Islam, juga menyimpan potensi wisata yang ikonik. Satu di antaranya adalah Gedung Balai Kota yang terletak di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Sejarawan Tendi Ceske menuturkan, hal yang ikonik dari Balai Kota Cirebon yaitu sebuah gedung peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan kekhasan arsitekturnya. Dan secara historis, gedung ini dibuat pada era kolonial Hindia Belanda yang mana diprakarsai oleh ketua dari Badan Pekerjaan Umum Cirebon pada masa itu, yaitu adalah Giscot. Dan kemudian Giscot ini mencari pendanaan dan akhirnya setelah berhasil dikumpulkan pendanaan untuk pembangunan dari gedung ini, diberikanlah tugas kepada dua arsitek, yaitu adalah Hamdel dan juga Mr. Cole, yang kemudian membangun gedung balai kota ini seperti yang kita lihat sekarang. Jadi apabila kita lihat secara arsitektur, gedung ini merupakan gedung yang dibuat dengan langgam Art Deco dengan mazhab dari mazhab Amsterdam, yang mana pada saat itu merupakan sebuah gaya yang tengah hits pada masanya. Jadi bangunan-bangunan kolonial pada masa itu dibuat dengan langgam Art Deco tersebut. Dan apabila kita perhatikan lebih dalam, maka kita akan menemukan perpaduan dari gaya kolonial dengan gaya lokal. Yang mana gaya lokal di sini kita akan bisa saksikan berupa adanya wujud dari 4 udang yang berada di ujung bagian atas dari gedung tersebut. Pada awalnya, gedung ini dibangun untuk keperluan Dewan Perwakilan Masyarakat dan kegiatan lain bagi orang Belanda pada masa kolonial. Namun ketika pendudukan pemerintah militer Jepang hingga sekarang di bawah pemerintahan Republik Indonesia, gedung tersebut resmi dimanfaatkan menjadi kantor Wali Kota Cirebon. Setelah pembangunan kantor Wali Kota yang baru, bangunan ikonik itu akhirnya dikosongkan untuk keperluan cagar budaya karena gedung ini termasuk yang harus dilindungi oleh negara. Balai Kota Cirebon juga dijuluki masyarakat sebagai Balai Udang, diartikan representasi dari Kota Cirebon sendiri. Selain merupakan perpaduan dari arsitektur kolonial dan juga arsitektur lokal, udang di sini merupakan representasi dari Kota Cirebon itu sendiri. Sebagaimana kita pahami bersama bahwasanya yang namanya Cirebon ini terkenal sebagai penghasil udang. Dan kemudian di era kolonial itu di perairan Cirebon ini, di pelabuhan, memang banyak sekali terdapat udang, dan itu merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi andalan bagi Kota Cirebon pada masa itu. Pemerintah Kota Cirebon yang bertanggung jawab terhadap bangunan cagar budaya ini telah melakukan pemeliharaan rutin setiap tahunnya. Muhammad Arif Kurniawan, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon menyampaikan, pemeliharaan yang dilakukan sebatas mempertahankan kondisi bangunan. Cukup berat memang karena bangunan sudah berumur hampir mendekati 100 tahun. Setahu saya itu dibangun 1930, berarti kan sekarang 2022, 92 tahun mungkin sudah bangunan itu berdiri. Dan secara konstruksi bangunan sampai sekarang masih bagus, hanya memang yang perlu kita pelihara itu adalah berkaitan dengan cat ya, kemudian juga dinding luar, kemudian juga plumbing dan elektrikal. Yang belum bisa kita lakukan itu di balai kota itu adalah, dulu di balai kota itu ada bangunan bawah tanah, masih ada ruang bawah tanah.
Hanya kemarin saya periksa sudah ketutup oleh tanah, oleh debu. Jadi kalau mau direvitalisasi, dikembalikan lagi harus diangkat semua tanahnya. Jadi ruang bawah tanah itu adalah dulunya sebagai tempat exit untuk melarikan diri kalau ada serangan atau apa gitu. Jadi memang bangunan-bangunan zaman Belanda sudah memikirkan bagaimana emergency exit itu sudah ada. Dan nanti tersambung, saya nggak tahu apakah langsung ke pantai utara, ke laut atau kemana gitu kan. Dan saya belum menelusuri sampai ke sana. Tapi bulan kemarin saya lihat, saya buka pintu bawahnya itu sudah ketutup sama tanah. Tapi di kantor arsip sendiri sebenarnya pernah ada foto di ruang bawah tanah seperti itu. Bangunan Balai Kota Cirebon berbentuk anjungan kapal yang menghadap ke laut dengan gaya arsitektur yang menjadi warisan kebanggaan bagi kota Cirebon. Meski sudah berusia hampir 100 tahun, menurut Arief Kurniawan, keberadaan gedung Balai Kota Cirebon sesekali digunakan untuk ruang rapat khusus wali kota dengan jajarannya maupun saat menerima tamu penting. Nah, kemudian kaitan dengan fungsi ya Bu ya, fungsi bangunan. Jadi kami masih mempergunakan bangunan itu untuk ruang-ruang rapat pertemuan VIP, misalnya Pak Wali mengundang Forkopimda, tamu penting, misalnya menteri, gubernur dan sebagainya. Kita terima di ruang, kami menamakannya ruang Adipura dan ruang Kanigaran. Di situ ada ruang sayap. Kalau dari depan itu sayap kiri ya, sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu baru tahun ini kemarin itu kami bongkar semua dindingnya, bukan dindingnya, penyekatnya lah. Karena dulu kan pernah dipakai untuk kantor, di situ dilakukan sekat menggunakan gipsum, menggunakan aluminium. Nah, kami bongkar, kami ingin mengembalikan sebenarnya ruang itu seperti zaman dulu gitu kan. Zaman dulu itu sering digunakan sebagai Stadhuis itu ruang DPR sebenarnya. DPR Kota Cirebon atau Dewan Kota itu sering melakukan rapat di situ. Itu sementara sudah kami kosongkan, sudah kami clearkan. Ke depan kami akan isi dan sesuai dengan arahan pimpinan Pak Wali dan Pak Sekda juga kami ingin bangun diorama atau museum di situ. Jadi kita cari mebeler yang modelnya zaman dulu, kita taruh di situ. Kemudian kita juga akan panjang foto-foto zaman Belanda waktu pembangunan bangunan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Balai Kota. Sisi unik lainnya dari gedung Balai Kota Cirebon menunjukkan adanya asimilasi atau akulturasi berbagai macam budaya di Cirebon. Hal itulah yang menjadi rujukan bagi masyarakat yang multikultural, di mana harus bisa menerima perbedaan dan tidak boleh mengaku paling pribumi. Mengingat ungkap Tendi, sejak lama bahkan masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Meski dibangun di era kolonial, tetapi gedung ini menjadi perwujudan Cirebon sebagai kota kosmopolitan. Yulianti melaporkan.